Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabi wa rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kepada bulan yang penuh rahmah, bulan suci Ramadan. Kemudian salawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu perkara yang penting di dalam Al-Qur'an, yaitu kalimah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun secara harfiah artinya semoga dengan itu kalian bertakwa. Akan tetapi sebagaimana para ulama menyampaikan bahwa kalimah la'allakum tattaqun tidaklah hanya sebagai ungkapan dan harapan bahwa kita akan bertakwa. Namun lebih dari itu, apabila kita melakukan apa yang disebutkan sebelum kalimat la'allakum tattaqun, maka dipastikan kita dengan itu menjadi bertakwa. Sebagaimana dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa kata la'allakum jika kita dapati di dalam Al-Quran sebagai bentuk janji dari Allah, maka maknanya adalah sebuah kepastian atau tahqiq. Sehingga ayat-ayat yang memuat frase la'allakum tattaqun sesungguhnya merupakan resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya kita bisa bertakwa secara pasti. Dengan kata lain, jika kita mematuhi resep yang diungkap di dalam ayat-ayat yang terdapat kalimah la'allakum tattaqun, maka Allah menjamin kita pasti menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ada kesan di tengah umat bahwa yang akan mengantarkan kepada ketakwaan itu sebatas pada ibadah puasa atau ibadah lainnya di bulan Ramadan. Jelas ini adalah pemahaman yang keliru, karena wujud ketakwaan itu bukan hanya ada pada ibadah puasa dan ibadah lain di bulan Ramadan. Untuk itu perlu kita jelaskan kekeliruan pemahaman ini, maka marilah kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada ungkapan la'allakum tattaqun. Terdapat 6 ayat di dalam Al-Quran yang diakhiri dengan ungkapan la'allakum tattaqun. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ta'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan akan diraih kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertiannya secara umum, yaitu fi'lul wajiban wa tarkul muqarraman, atau menjalankan perintah Allah, menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz aghazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian dan mengangkat gunung Tursina di atas kalian, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan
kekuatan, ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Yang mana ayat ini juga senada dengan surah Al-A'raf ayat 171. Wa iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhunnu annahu wafi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung Tursina di atas mereka, seolah-olah gunung itu merupakan awan, dan mereka menduga bahwa gunung itu akan menimpa mereka. Maka ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Dalam kedua ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh ketika manusia berpegang teguh kepada wahyu yang diturunkannya dan selalu mengingat kandungan wahyu tersebut. Berpegang teguh dan mengingat wahyu berarti menjalankan syariat Allah dalam kehidupan dengan total, sehingga dengan demikian ketakwaan akan diperoleh ketika kita menjalankan syariat Allah secara total. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian berfikir. Bagi kalian dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan itu bisa diraih dengan menjalankan hukum kisos atau salah satu hukum pidana dalam Islam. Dengan kata lain, wujud ketakwaan kaum muslimin harus diimplementasikan dengan penegakan hukum kisos, di mana penegakan hukum kisos diterapkan oleh negara, sehingga penerapan hukum kisos dalam hal ini tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dalam naungan pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah. Karena itu, ketakwaan mengharuskan kaum muslimin memiliki imam dan khalifah yang akan menjalankan hukum kisos ini. Kemudian surah ayat berikutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini merupakan ayat yang masyhur yang populer di bulan suci Ramadan, di mana ayat ini mewajibkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun jarang pula umat Islam menyangka menyangka bahwa untuk mencapai ketakwaan adalah hanya dengan melaksanakan puasa ataupun ibadah lainnya di bulan Ramadan. Ayat ini adalah ayat yang paling populer di bulan Ramadan, sehingga terkesan bahwa wujud ketakwaan itu hanya dengan saum di bulan Ramadan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh dengan menjalankan ibadah puasa. Puasa yang sebenar-benarnya pasti akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kemudian yang terakhir dalam surat Al-An'am ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun.
dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena akibatnya akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh dengan mengikuti jalan Allah dan menjauhi jalan-jalan yang lain. Mengikuti jalan Allah artinya menjalankan syariatnya, menegakkan hukum-hukumnya, dan menjauhi jalan-jalan yang lain artinya mencampakkan hukum-hukum, aturan-aturan, dan meninggalkan sistem kehidupan selain Islam. Jadi jelaslah bahwa wujud ketakwaan itu adalah menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan secara singkat terhadap 6 ayat di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang paripurna, ketakwaan yang total, ketakwaan yang harus kita wujudkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan menjadikan syariat Allah sebagai undang-undang, sebagai hukum, sebagai ketentuan resmi yang mengikat dalam kehidupan ini. Hal ini tidak akan terwujud kecuali jika kaum muslimin hidup dalam naungan pemerintahan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.